warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, bersama Cimul TV. Oke, di sini saya akan mereact detik-detik kapal tanker buruan Kamboja disergap TNI AL ya. Sebelum kita melihat videonya, alangkah baiknya teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di Indonesia untuk dukung channel kami ya dengan subscribe biar aku semangat lagi. Jangan lupa komennya tinggalkan di bawah, terus loncengnya juga ya guys. Oke guys, tak perlu lama-lama, kita lihat ya kapal Kamboja ya, buruan Kamboja disergap TNI AL ya guys. Yuk kita lihat. Diam-diam tanker ke Inggris, Afghanistan Elite Commando. Hey, halo Indomax, Indo Guys, ini jangan lupa berita panas dan mantap jos kali ini kembali datang dari lautan Indonesia dan satu lagi dari Afghanistan bos. Yang pertama, berita mantap datang dari perairan Anambas, Kepulauan Riau, di mana TNI Angkatan Laut baru-baru ini berhasil menangkap sebuah kapal tanker besar berbendera Bahamas yang ternyata juga merupakan incaran alias buronan negara satu komplek kita di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Nah, mengapa kok bisa ditangkap di Indonesia? Kemudian berita keduanya datang lagi dari pasukan elit Afghanistan yang diam-diam diterbangkan ke Inggris. Bahkan pasukan yang diterbangkan pun tak cuma 1 atau 2 orang bos, melainkan sampai 100 prajurit. Nah, ada apakah gerangan para pejuang Afghanistan ini diam-diam diterbangkan ke Inggris? Misi rahasia apakah itu? Apakah mereka menghimpun kekuatan baru lagi? Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, yang pertama mulai dari TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal tanker berbendera Bahamas. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini dikabarkan bahwa TNI Angkatan Laut telah menangkap kapal tanker MT Strovolos yang ternyata juga merupakan kapal buronan alias incaran pemerintah Kamboja. Kapal tanker ini pun ditangkap oleh kapal perang KRI John Lee 358 yang beroperasi di bawah komando Armada 1 di wilayah perairan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, mengapa kapal ini ditangkap? Oke, Panglima Koarmada 1 atau Panko Armada 1 yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah pun menyatakan bahwa penangkapan kapal tanker MT Strovolos ini berawal dari nota diplomatik Red Notice yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja melalui kedutaan besarnya pada tanggal 24 Juli 2021 lalu. Red Notice ini pun berisi tentang permohonan dukungan otoritas terkait di Indonesia bos untuk menahan kapal MT Strovolos berbendera Bahamas GT28546 yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sekitar 300.000 barel minyak mentah dari Kamboja. Wah, bayangkan bos, 300.000 barel minyak mentah berhasil dibawa kabur oleh mereka. Jadi ternyata bukan cuma ikan aja yang bisa dicuri, tapi minyak mentah pun juga bisa dibawa kabur. Nah, kok bisa ketangkap di Indonesia? Nyuri perikanan kita nih. Jadi ceritanya kapal perang KRI John Lee 358 saat itu sedang melaksanakan patroli rutin keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ternyata TNI pun berhasil mendeteksi keberadaan kapal tanker MT Strovolos ini di perairan Anambas bos. Dan tak berlama-lama kapal itu pun akhirnya ditangkap di perairan teritorial Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 lalu. Dan dalam keterangannya baru-baru ini, tanggal 25 Agustus 2021, Pangko Armada 1 yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah pun menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan awal, kapal tanker MT Strovolos ini berbendera Bahamas dengan nahkoda yang berinisial SSM berkebangsaan Bangladesh. Ia pun membawa 19 orang ABK, 13 orang diantaranya berkewarganegaraan Nehi India, 3 orang warga negara Bangladesh, dan 3 orang lagi merupakan warga negara Myanmar. Nah, kapal tanker ini pun diketahui memuat crude oil 297.686,518 gross BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam
dengan tidak mengaktifkan ICE-nya bos, yaitu Automatic Identification System ketika melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Bahkan tak main-main, kapal tanker ini pun juga melakukan lego jangkar tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia. Dan dengan adanya bukti awal pelanggaran hukum positif nasional yang berlaku, maka KRI John Lee 358 pun selanjutnya langsung mengawal MT Strovolos ini menuju Batam untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Batam pada hari Jumat 30 Juli 2021 lalu. Nah, mantap bos. Dengan ini terbukti bahwa patroli yang dilakukan oleh TNI kita bukan sekedar patroli keliling-keliling doang bos. Mantap, tapi benar-benar patroli mengamankan wilayah dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Iya benar. Dan mungkin satu yang kurang nih bos. Jumlah kapal kita kayaknya masih kurang banyak nih. Semoga kedepannya kapal-kapal perang kita semakin bertambah banyak sehingga dapat memadai untuk melakukan pengawasan di seluruh zona perairan Indonesia tanpa celah sedikit pun. Jadi ada nelayan asing mau masuk pun pikir-pikir panjang dulu ya kan. Perairan Indonesia lebih ketat tanpa celah lagi ya. Nah, iyalah. Oke, kita lanjut ke berita kedua yang lagi-lagi datang dari Afghanistan, wilayah terpanas di Asia saat ini bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini diketahui bahwa sekitar 100 personel pasukan khusus Afghanistan yang terdesak oleh serangan Taliban ternyata diam-diam telah diterbangkan ke Inggris. Kabarnya, selain untuk diselamatkan, para pasukan khusus Afghanistan ini pun akan dibentuk kembali menjadi unit kontra teror yang sangat terlatih. Situs The Mirror yang memperoleh informasi evakuasi rahasia itu mengungkapkan bahwa sekitar 100 personel dari pasukan komando Afghanistan dievakuasi ke Inggris selama akhir pekan dan akan dibimbing alias dilatih oleh Special Air Service atau SAS dari Inggris dan para pasukan khusus Angkatan Darat India. Wah, ngeri nih bos. Pelatihnya pun bukan kaleng-kaleng, tapi pasukan elit legenda dunia yaitu SAS dari Inggris. Dikatakan bahwa para personel pasukan khusus dari Tentara Nasional Afghanistan ini akan bekerja sama dengan pasukan khusus Inggris untuk operasi rahasia di masa depan. Mereka kemungkinan juga akan bekerja sama dengan resimen pengintaian khusus pasukan khusus Inggris dengan pengawasan ketat di Inggris dan luar negeri. Sumber pun mengatakan bahwa jutaan pound sterling telah dihabiskan untuk membuat pasukan Afghanistan ini mencapai standar yang tinggi bos. Dan dalam jangka menengah dan tahun-tahun mendatang, mereka akan sangat berharga bagi Inggris dalam melakukan misi-misi berbahaya di Afghanistan. Karena apa? Karena mereka tidak hanya mengetahui lapangan lebih baik daripada siapapun, tetapi mereka telah memerangi musuh di Afghanistan selama bertahun-tahun. Sumber itu mengatakan bahwa pasukan komando Afghanistan juga kemungkinan akan dikerahkan di Inggris untuk misi kontra teror dan penyamaran mendalam saat mereka muncul. Nah, semakin lama semakin panas. Sepertinya pihak barat tak akan meninggalkan Afghanistan begitu saja nih bos. Tetapi permainan baru saja dimulai dengan bergerianya misi-misi rahasia para pasukan elit di tanah Afghanistan itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Iyalah santai. Oke guys, terima kasih ya guys.